فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara menyembelih hewan kurban. Berikut akan disebutkan beberapa hukum dan adab seputar penyembelihan, baik itu untuk kurban maupun yang lain. Syarat sah dan halalnya sembelihan. Hewan sembelihan dinyatakan sah dan halal dimakan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, membaca basmalah tatkala hendak menyembelih hewan. Ini merupakan syarat yang tidak bisa gugur, baik karena sengaja, lupa, maupun jahil atau tidak tahu. Jika dia sengaja, lupa, atau tidak tahu sehingga tidak membaca basmalah ketika menyembelih, sembelihan tersebut dianggap tidak sah dan haram dimakan. Ini adalah pendapat yang rojih atau terkuat dari perbedaan pendapat yang ada. Dasarnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah Al-An'am ayat ke-121, dan janganlah kamu memakan dari apa yang disembelih tidak disebut nama Allah. 2. Yang menyembelih adalah orang yang berakal. Adapun orang gila, sembelihannya tidak sah walaupun ia membaca basmalah, sebab tidak ada niat dan kehendak pada dirinya, dan dia termasuk orang yang pena takdir diangkat darinya, amalannya tidak teranggap. 3. Yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Untuk muslim, permasalahannya sudah jelas. Adapun ahli kitab, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan ahli kitab itu halal bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat ke-5. Sebagian ulama menyatakan, terkhusus hewan kurban, ia tidak boleh disembelih oleh ahli kitab ataupun diwakilkan kepada mereka. Sebab, kurban adalah amalan ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ia hanya boleh atau sah dilakukan oleh seorang muslim. Wallahu a'lam. 4. Terpancarnya darah. Ini akan terwujud dengan 2 ketentuan. A. Alatnya tajam. Ia terbuat dari besi atau batu tajam, tidak boleh dari kuku, tulang, atau gigi. Disyariatkan untuk mengasahnya terlebih dahulu sebelum menyembelih. Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, segala sesuatu yang memancarkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Tidak boleh dari gigi dan kuku. Adapun gigi itu adalah tulang, adapun kuku ia adalah pisau orang Habasyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga perintah Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ia hendak menyembelih hewan kurban. Wahai Aisyah, ambilkan alat sembelih. Kemudian beliau berkata lagi, asahlah alat itu dengan batu. Hadis riwayat Muslim. B. Dengan memutus al-wadjan, yaitu 2 urat tebal yang mengitari. Inilah persyaratan dan batas minimal yang harus disembelih menurut pendapat yang rajih. Sebab dengan terputusnya kedua urat tersebut, darah akan terpancar deras dan akan mempercepat kematian hewan tersebut. Pada leher hewan ada 4 bagian. Pertama dan kedua, al-wadjan, yaitu urat tebal yang mengitari tenggorokan. 3. Al-hulqum, yaitu saluran pernapasan. 4. Al-mari', yaitu saluran makanan dan minuman. Adapun rincian hukum terkait dengan penyembelihan adalah sebagai berikut. Jika terputus semua, itu lebih utama. Jika hanya al-wadjan dan al-hulqum yang terputus, sudah sah. Jika hanya al-wadjan dan al-mari' yang terputus, sudah sah. Jika hanya al-wadjan yang terputus, sudah sah. Jika hanya al-hulqum dan al-mari yang terputus, terjadi perbedaan pendapat yang rajih adalah tidak sah. Jika hanya al-hulqum yang terputus, tidak sah. Jika hanya al-mari yang terputus, tidak sah. Jika hanya terputus salah satu al-wadjan, tidak sah. Syarah Bulughul Maram, halaman ke-52 dan 53. Cara menyembelih hewan kurban. Hewan tersebut direbahkan dan kaki penyembelih diletakkan pada rusuk leher hewan agar tidak meronta hebat. Cara ini juga lebih bisa menenangkan hewan sembelihan
dan mempermudah penyembelihan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan tata cara penyembelihan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya beliau meletakkan kakinya pada rusuk kedua kambing tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya lalu beliau merebahkan kambing tersebut kemudian menyembelihnya. Hukum bertakbir saat menyembelih hewan kurban. Disunahkan bertakbir ketika hendak menyembelih kurban. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, takbir diucapkan setelah basmalah. Pertama, jika dia mengucapkan, dengan namamu ya Allah, aku menyembelih, kurbannya sah karena ia sama seperti basmalah. 2. Jika dia menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala selain Allah, hukumnya dirinci. Apabila nama tersebut khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh untuk makhluk, seperti Ar-Rahman, Al-Hayyul Qayyum, Al-Khaliq, dan Ar-Razak, kurbannya sah. Apabila nama tersebut juga bisa dipakai oleh makhluk, seperti Al-Aziz, Ar-Rahim, dan Ar-Rauf, tidaklah sah. 3. Tidak disyariatkan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih, sebab hal itu tidak ada perintah dan contohnya dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya. Hukum berwudu sebelum menyembelih. Berwudu sebelum menyembelih kurban adalah kebid'ahan, sebab tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salaf. Namun, apabila hal tersebut terjadi, sembelihannya tetap sah dan halal dimakan selama terpenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Hukum berdoa agar sembelihan diterima. Diperbolehkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sembelihannya diterima olehnya. Hal ini sebagaimana perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa yang artinya, ya Allah, terimalah sembelihan ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Hukum melafalkan niat menyembelih. Tidak diperbolehkan melafalkan niat, sebab niat itu tempatnya di dalam hati menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi, dia boleh mengucapkan, ya Allah, sembelihan ini dari fulan. Ucapan tersebut tidak termasuk melafalkan niat. Cara menyembelih kambing, sapi, dan unta. Untuk sapi dan kambing, yang lebih utama adalah menzab atau menyembelih. Adapun unta, yang utama ialah dengan melakukan nahar, yaitu disembelih dalam keadaan unta tersebut berdiri dan kaki sebelah kirinya terikat, lalu ditusuk di bagian wahda, yaitu antara pangkal leher dan dada. Diriwayatkan dari Ziyad bin Jubair, dia berkata, saya pernah melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendatangi seseorang yang menambatkan untanya untuk disembelih dalam keadaan unta tersebut menderum. Beliau radhiyallahu anhuma berkata, bangkitkanlah untamu dalam keadaan berdiri dan terikat. Ini adalah sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, yakni menahar kambing dan sapi serta menzab unta, sembelihannya tetap sah dan halal dimakan menurut pendapat jumhur ulama, sebab penyembelihan itu tidak keluar dari bagian tubuh tempat hewan itu untuk disembelih. Hukum menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Tidak disyaratkan menghadapkan hewan ke kiblat karena hadis mengenai hal ini adalah lemah. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Ayyasi Al-Mu'afiri, dia majhul atau tidak dikenal. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Hukum melumuri dahi dengan darah hewan kurban. Termasuk kebid'ahan adalah melumuri dahi dengan darah hewan kurban setelah penyembelihan. Hal ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf. Fatwa Lajna Ad-Daimah, fatwa nomor 6667. Ditulis oleh Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin. Wallahu ta'ala alam.